hidupmu sebaik pola pikir. Hari ini saya katakan anak muda harus ambil peran. Selama Bapak pejabat Ya. apa keluhan warga yang paling sering Bapak dengar? Ya, langsung saja kita panggilkan Davi dan Arif. Oke, hampir 2 minggu ya. Kami nggak main podcast. Ya. Pasca penetapan KIP ya menetapkan untuk pasangan Safriyadi Oyon Hamzah Sulaiman ya terpilih untuk menangkan Pilkada Cisingkil. Selamat deh ya untuk dua pasangan ini ya. Dengan perbedaan suara 41% untuk Pak Dul dan untuk Oyon, untuk Safriyadi Manik itu sekitar 59%. 59 59%. 41 gitu ya, Rip, 41. ya. Oke. Selisihnya sekitar 13.000 suara ya. 13.000 suara, Bang. Oke. Dan Cukup lumayan lah perbedaannya. Kita akan lihat nih gimana kinerja mereka berdua ke depan ya, seperti apa untuk memimpin Aceh Singkil 5 tahun mendatang ya. Semoga menjadi Aceh Singkil yang lebih baik, lebih maju ya, dan lebih bisa dibanggakan ke depannya di masa kepemimpinan Pak Oyon ke depan. Ya, kemungkinan kalau nggak meleset itu sekitar bulan 2 nanti pelantikan. Ya, betul sekali, Bang. Di bulan 2 perkiraannya, Bang. Oke. Kalau tidak ada halangan rintangan. Tidak ada halangan rintangan ya. Tapi yang jelas untuk episode kali ini podcast nggak akan mengundang mereka berdua. Ya, karena sudah selesai. Gitu kan. Tapi nanti mungkin ada kesempatan yang khusus juga kita undang mereka gitu ya kan. Ya, Bang. Pasca pelantikan mungkin, Bang. Oke. Ya, untuk episode kali ini kita akan mengundang salah satu anggota DPRK Aceh Singkil, muda, energik gitu ya. Dan beliau juga baru di parlemen, baru terpilih begitu ya. Dan basicnya adalah seorang dokter ya, yang sangat menarik nih, Bang, ke dunia politik. Ya, langsung saja kita panggilkan bintang tamu kita, ada Dr. Desra Novianto. Thank you. Oke, silakan Dok. Selamat datang. Siap. Silakan Dok. Terima kasih. Oke, baik. Gimana kabarnya, Pak Dokter? Alhamdulillah sehat, Mas Ahab. Alhamdulillah sehat. Apa nih kesibukan sekarang nih di Dewan? Ya, kami memang hari tadi dari kantor kan. Ya. Dari kantor. 2 hari lalu lah mendapat kabar dari Radio Extra FM ya. Mungkin sangat spesial lah mungkin ya. Diundang oleh Radio Extra FM. Nah, hari ini tadi kami dari kantor dalam rangka pembahasan APBK 2025. Oke. Lagi dibahas ya? Ya, lagi mulai tahapannya. Oke. Ya, padahal waktunya tinggal berapa minggu lagi ya kan? Iya, benar. Habis 2024 gitu kan. Karena udah di ujung tahun juga ini kan, Bang. Iya, tapi APBK masih belum disahkan gitu kan. Nah, ini kerja keras nih. Kayaknya alot ini di dalam. Oke, walaupun sebenarnya kalau flashback ke belakang pernah APBK kita di tahun berjalan itu disahkan ya, pada waktu itu waktu PJ-nya Pak Martunis tuh sekitar bulan 2 tuh. Tapi maksudnya kalau bisa ya jangan gitu jangan diulang lagi gitu ya kan. Iya, betul. Karena nggak maksimal nanti kan. Tahun anggaran sudah berjalan tapi APBK belum disahin gitu ya kan. Betul. Oke, baik. Dan ya Bung Desra Novianto ini adalah basicnya seorang dokter. Betul. Ya, yang saya nggak tahu nih apa yang melatar belakangi kok bisa ke politik larinya gitu kan. Iya, betul. Kita coba ulas nih, Pak Dokter, apa nih sebenarnya yang jadi alasan utama? Ya, baik. Terima kasih. Manggil apa nih, Mas Bro, Bung Sahab atau Bebas. apa itu? Bebas ya. Terima kasih Bung Sahab. Ya. Saya sebenarnya ya motivasi itu satu sih memang ya, ingin berbuat lebih banyak lagi di Kabupaten Aceh Singkil ini. Dan saya sebenarnya dari keluarga politik sebenarnya. Dari orang tua hidup di lingkaran politik, mulai dari dulu beliau dari pegawai negeri ya sampai pernah menduduki sebagai wakil bupati pada saat tahun 2017-2022. Benar. Nah, jadi mungkin di situ ada ketertarikan saya lah.
sedikit dulu, nanti kita kulas lagi kan. Habis bahan, habis dia. Jadi ini kan abang latar belakangnya dokter pendidikannya. Lalu terjun ke politik dan sekarang menjadi anggota dewan di DPRK Singkil. Nah pertanyaan sebelum kita jauh nih bang. Nah, abang sebenarnya lebih nyaman dipanggil Pak Dokter, Pak Dewan atau Bang Desra? Iya betul. Sebelum lebih jauh nih. Sebenarnya ketiga-tiganya nyaman. Tetapi saya secara pribadi dipanggil Bang Desra atau Bang Ides saja lah. Bang Ides ya. Emosional itu lebih dekat. Tidak ada space jarak lah kan kalau kita panggil lah Bang Desra atau Bang Ides begitu. Biasa ngurusi pasien, Bang. Ini bakal ngurusi bukan lagi pasien ya. Pasien pun terus juga nanti ya, karena pasien bagian dari rakyat gitu kan. Iya, betul. Cakupannya lebih luas lagi. Jadi seperti apa nanti tuh? Kalau biasa ngurus pasien nih bakal ngurusin yang lebih banyak lagi. Terbayang nggak sih sebenarnya sebelumnya? Iya betul. Jadi memang di dalam dunia medis juga memang tantangannya hanya lingkup sekitaran situ aja di dunia kesehatan saja. Mungkin dari tingkat puskesmas sampai dengan rumah sakit, klinik dan lain-lain. Nah, tetapi sekarang memang tantangannya adalah menyangkut seluruh kabupaten, berarti seluruh masyarakat yang ada di dalam. Nah, artinya cakupannya memang lebih luas. Nah, jadi saya secara pribadi ini memang baru buat saya, baru. Nah, tetapi hal-hal baru ini membuat saya itu berpikir agar timbul ide-ide kreatif. Nah, ide-ide kreatif ini timbul, inilah kita tuangkan dalam sebuah kebijakan. Nah, bagaimana nanti, inilah kita nanti untuk 2025. Bagaimana, nah, mungkin di situ sedikit bapaknya. Di komisi berapa, Bang? Saya alhamdulillah kemarin saya juga dipercaya dari DPP Partai Nasdem. Saya diangkat sebagai ketua fraksi di DPRK. Dan alhamdulillah saya juga dipercaya oleh teman-teman. Itu sekarang saya menjabat sebagai ketua Komisi 4. Nah, kebetulan ketua Komisi 4 ini juga membidangi kesehatan, pendidikan, terus pariwisata, olahraga, sosial dan lain-lain. Ada 14 mitra kami di komisi itu. Itu kepercayaan dari kawan-kawan. Artinya nyambung dengan basicnya dokter gitu. Nyambung. Sebagai pelayan masyarakat. Iya betul, pelayan masyarakat betul. Jadi Bang, sebelum lebih jauh lagi Bang, ini kan artinya abang selalu berhubungan dengan masyarakat. Artinya yang awalnya lingkarannya lebih kecil, nah hari ini skupnya lebih besar. Betul. Nah, artinya perjuangannya juga lebih luas nih. Selain dari latar belakang keluarga tadi Bang, yang artinya mengajak abang atau menginspirasi abang untuk terjun ke politik, ada nggak seorang tokoh yang bisa menjadi referensi abang sehingga abang mau terjun ke politik nih, yang latar belakangnya awalnya dokter? Iya betul, baik. Ya, tokoh tadi itu tidak terlepas dari ayah saya. Nah, itulah yang membuat motivasi saya. Nah, motivasi saya bagaimana saya bisa memberikan sumbangsi pemikiran saya untuk kabupaten ini. Nah, makanya saya di awal kemarin saya masuk di parlemen. Nah, ini adalah awal bagaimana saya bisa menyalurkan ide-ide saya itu di dalam. Nah, selama kita tidak menyalahi sebuah prosedur. Nah, jadi kalau untuk ide-ide di lapangan itu di sini kita belajar. Nah, tapi kalau dari secara textbooknya itu sudah diatur memang. Bagaimana tugas fungsi DPRK itu, apa yang harus kita lakukan di dalam itu sudah diatur secara textbook. Tetapi ini diimplementasikan di lapangannya. Nah, di lapangannya lah perlu dengan analisa. Nah, kecepatan kita berpikir. Nah, supaya kita dalam melaksanakan tugas sesuai dengan on the track-nya. Betul Bang. Itu dia. Nah, motivasinya yang pertama itu ada orang tua saya. Orang tua. Kenapa Nasdem Bang pada waktu itu? Nah, saya berpikir begini, Nasdem ini dia cepat melakukan sebuah transformasi ketika kader-kader mereka itu banyak diisi oleh anak-anak muda. Nah, jadi kalau saya lihat sekarang, partai-partai yang akan besar ke depan ini, dia cepat melakukan sebuah transformasi, perubahan dari yang kita bilang kaum tua, mengisi kaum muda. Itu hampir 60%, 70% bahkan itu mungkin Nasdem itu diisi oleh anak muda. Itu satu. Yang kedua,
kebetulan ketua partai kita ini Bapak Surya Paloh adalah asli orang Aceh. Oke. Nah, jadi ini ada kebanggaan saya. Yeah. Nah, orang putra Aceh yang lahir di Aceh berpolitik secara nasional. Membanggakan Aceh. Membanggakan Aceh, itulah ini saya, misi saya itu ke Nasdem, dan orang tua saya dulu juga memang di Nasdem sebagai Dewan Pertimbangan DPD Kabupaten pada saat itu. Oke. Apa tantangan terbesar, Bang, yang Abang hadapi lah sekarang gitu? Dari kemarin dunia medis, kemarin dokter apa? Dokter umum saya. Iya, dokter umum. Nah, jadi tantangan yang pertama itulah, ini saya cerita flashback sedikit ya. Flashback. Saya itu banyak menghabiskan sekolah itu di luar. Nah, jadi saya itu SMA itu di Medan, di SMA Plus Al-Azhar Medan. Tamatkan lebih kurang 3 tahun di sana. Habis itu saya melakukan tes waktu itu, alhamdulillah saya lulus di Universitas Islam Negeri Jakarta. Nah, menghabiskan juga waktu di sana lebih kurang kuliah 5 tahun. 5 tahun. Habis itu saya penempatan waktu itu di Kota Cilegon, Provinsi Banten, dan Kabupaten Lebak waktu itu. Di sana juga saya bekerja di Rumah Sakit Umum Banten. Habis itu saya juga melakukan lamaran kerja waktu itu namanya di Rumah Sakit TNI dan di Polres. Nah, jadi waktu itu saya pegang 3 rumah sakit waktu di Jawa. Oke. Nah, full nih ya, Bang. Full waktu itu, cari uang. Kita kan cari cuan. Jadi harus bekerja ekstra. Nah, karena kita punya keluarga kan. Jadi itulah motivasi saya waktu itu. Nah, terakhir saya bekerja di Polres itu di bagian kesehatannya. Nah, tambah organik saya di Rumah Sakit DKT tingkat 4 Kencana Serang, itu rumah sakit TNI di bawah Kodam 3 Siliwangi. Di situ saya menghabiskan waktu hampir sekitar 9 tahun lah waktu itu. Ya, itu saya mulai dari nol saya. Nggak ada saya terlahir itu saya jadi kaya, tidak. Nah, saya merantau itu ya mulai dari nol. Di kampung orang. Di kampung orang. Makanya kuncinya itu ya kejujuran. Integritas, kejujuran itu aja. Nah, sampai saya kembali ke sini lagi ke kampung halaman saya. Karena saya ini kan satu bersaudara. Nah, ini pertimbangan saya kemarin, satu bersaudara. Jadi saya pengen ya memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran saya terhadap kabupaten ini. Gitu. Ya karena gini juga nih, Bang. Banyak putra-putri Aceh Singkil ini yang kuliah keluar, terus tuh akhirnya memutuskan mencari kerja di luar, terus tuh udah nyaman di kampung orang nih, Bang. Iya, betul. Terus kamu pulang nih, Bang. Lupa sama kampungnya sendiri. Iya. Betul. Tapi abang memilih untuk pulang. Betul. Bagus sekali. Nah, jadi kata Bung Sahab tadi itu tantangan terbesarnya sekarang adalah, kalau dulu di medis itu kan tantangan juga nggak kalah bedanya juga sebenarnya. Cuman ini kan lebih masalah kehidupan yang lebih baik di masyarakat. Mulai dari masyarakat, mulai dari pendidikannya, kesehatannya, dan seluruhnya yang kita pikirkan. Nah, kalau dulu hanya sekedar ya orang datang berobat ke rumah sakit itu, walaupun dia dalam keadaan emergensi dan gawat darurat sekalipun, kita perlu ketenangan. Nah, ketenangan bagaimana supaya mereka ini tetap tertolong. Nah, tapi kalau di dunia politik ini yang baru saya dilantik sekitar lebih kurang 3 bulan ini, yaitu tadi tantangannya. Tantangannya adalah lebih banyak yang kita pikirkan dari seluruh kehidupan halayak yang ada di kabupaten ini. Apalagi dengan tentunya karakter orang yang bermacam-macam. Bermacam-macam, betul kata Bung Sahab ini. Bermacam-macam. Menghadapi gitu. Hadapi, betul. Ada nggak sampai datang ke rumah gitu, Bang? Ada sampai pun ya tengah malam juga ada. Nah, kita sebagai wakil rakyat wajib kita layani. Nah, wajib kita kita ajak diskusi di mereka, kita tukar pikiran. Sampai juga betul itu sampai malam. Dengan keluhannya gitu. Keluhannya kan, betul. Ya, mereka datang kan cari solusi gitu. Solusi, ya. Kita berikan solusi kan. Sejauh inilah 3 bulan berjalan Abang sebagai anggota dewan gitu. Otomatis sudah dapil singkil kemarin, Bang. Saya dapil 1. Dapil 1 singkil ya. Udah Abang jelajahi lah nih, melihat-lihat lah Aceh Singkil ini. Busukan lah. Busukan gitu ya. Udah melihat. Apa yang tergambar dari Abang kira-kira melihat Aceh Singkil ini, Bang? Apa yang perlu dibenahi, Bang? Ya.
Jadi saya kebetulan dapil 1 ini kan di 5 kecamatan. Ya. Jadi banyak orang berpikir kenapa saya calon di dapil 1? Ini saya buka histori dulu. Ya. Karena badan saya ini kalau dibelah setengah itu saya orang dapil 1. Oke. Sebelah lagi dapil 4 ke atas. Ya. Jadi saya ini mencakup beberapa dapil sebenarnya. Nah, jadi setelah saya kunjungan di beberapa kecamatan yang ada di dapil 1 ini meliputi 5 kecamatan ya. Singkil Utara, Singkil, Kuala Baru, Pulau Banyak Barat, Pulau Banyak. Betul. Nah, masing-masing kecamatan mempunyai tantangan yang berbeda-beda. Nah, kita ambil sampling satu lah kecamatan Pulau Banyak Barat. Ya. Nah, Pulau Banyak Barat kan mayoritas dia di perikanan. Betul. Kita lihat mereka di sana kalau lagi badai tidak ke laut. Nah, berarti income pendapatan mereka berkurang. Nah, jadi ini harus kita pikirkan juga bagaimana ke depan ya supaya mengantisipasi apabila mereka tidak ke laut. Nah, apa yang mereka buat di darat. Nah, ini harus kita pikirkan. Harus ada alternatif lain. Nah, itulah makanya perlu ide-ide kreatif. Betul. Nah, baru kita masuk juga daerah Kuala Baru juga seperti itu. Di Singkil, Kecamatan Singkil juga seperti itu. Singkil Utara juga seperti itu. Nah, Singkil Utara dibantu dengan hasil perkebunan. Ada. Singkil juga sebagian perkebunan. Nah, jadi inilah bagaimana kita komparasinya supaya ketika mereka tidak ke laut ada alternatif lain yang bisa untuk mendatangkan income mereka. Nah, baru dari segi pendidikan juga kita lihat di Pulau Banyak Barat, Pulau Balai, Teluk Nibung. Nah, ada di Teluk Nibung kita bilang itu masalah transportasinya dari Teluk Nibung ke Pulau Balai mereka sekolah. Ini pakai robin mereka. Setiap hari anak-anak sekolah ini. Jadi mereka itu mengeluarkan biaya itu kalau nggak salah saya sekitar 8.000 ongkosnya. Setiap hari. Nah, kalau ada badai mereka tidak sekolah. Nah, jadi ini juga menjadi pemikiran kita. Nah, kalau kita berbicara di darat, mungkin kita lebih tenang, lebih Betul. Bisa kita lihat. Tapi kalau di sana itu tantangannya cuaca, banyak hal keterbatasan. Nah, inilah bagaimana saya dengan bergabung di parlemen ini memberikan ide-ide itu terhadap eksekutif, supaya dapat dimasukkan dalam sebuah program yang dapat menimbulkan kesejahteraan bagi mereka. Nah, itulah dia. Artinya begini nih Bang, di dapil Abang ini Ari pikir tantangannya luar biasa nih Bang. Karena banjir, betul, ya kan, akses jalan, pendidikan dan segala macam banyak. Nah, kalau Abang petakan setelah Abang bahasan tadi belusukan ke beberapa daerah ini dapil Abang sendiri. Nah, fokus Abang terutama dalam 5 tahun ini apa nih untuk supaya bisa menjawab permasalahan-permasalahan di daerah-daerah itu tadi Bang. Nah, jadi saya juga sebenarnya begini. Karena memang basic saya itu di kesehatan, ya memang yang saya utama itu kesehatan. Karena kenapa? Dari sarana, transportasi, fasilitas kesehatan yang ada di masing-masing kecamatan ini harus kita tingkatkan. Nah, supaya mereka tidak jauh-jauh lagi sakit udah ada di sana dokternya, sudah ada bidannya, sudah ada perawatnya, sudah ada obatnya, sudah ada fasilitasnya. Tidak mesti ujuk-ujuk mereka ke darat lagi kalau masih bisa ditangani di sana. Karena apabila mereka sakit itu dirujuk ke rumah sakit umum kita, itu mereka harus memegang kocek uang itu sebelum berangkat itu 3 juta. Udah dia sakit, dia harus cari uang dulu ini 3 juta. Karena kenapa? Nyampe mereka di pelabuhan, transportasinya itu untuk kemudian mereka bayar lagi. Nah, mungkin itu ambulannya sudah ditanggung oleh BPJS. Nah, dan ini alhamdulillah di 2025 ini masuk ini anggaran ambulan laut ini. Di 2 kecamatan Pulau Bayi dan Pulau Banyak Barat. Nah, ini sangat membantu sekali nih. Membantu sekali bagaimana pasien-pasien rujukan itu bisa masuk ke rumah sakit atau yang lebih tinggi dari atasnya. Itu satu. Yang kedua, yang penting adalah kesejahteraan nakes. Kesejahteraan nakes inilah harus kita pikirkan. Nah, bagaimana solusinya yang terbaik? Mulai dari puskesmas, rumah sakit dan lain-lain. Ini harus kita pikirkan juga. Supaya jangan nanti masyarakatnya sehat, nakesnya sakit. Nah, ini harus sehat nakesnya, sehat juga masyarakatnya. Inilah dia. Apa ada perbedaan Bang misalnya nakes di darat dengan yang di pulauan gitu misalnya Bang? Otomatis mereka kan lebih ekstra Bang kan? Iya, lebih ekstra. Pulauan, kan? Jadi itu memang ya itu tadi yang di nakes di di kepulauan ini kan harus kita berikan juga kayak
insentif tambahan misalnya. Insentif tambahan. Nah, ini kan harus didukung juga. Apakah dengan kemampuan keuangan daerah kita bisa? Atau bagaimana solusi kita cari? Nah, ini harus kita pikirkan. Misalnya dicontoh dengan berapa jumlah kapitasi yang didapat dari BPJS. Nah, ini harus kita komparasi seluruhnya. Nanti kita komparasi juga melalui dana desa dan lain-lain kader-kader ini semua bagaimana ini. Nah, yang kedua juga adalah kita harus berikan juga mereka pelatihan supaya mereka update ilmu terus. Nah, jangan nanti keterbatasan karena jauh ya ilmunya nggak update kan seperti itu. Oke. Ini bintang tamunya dari tadi suruh ngomong aja, Rik. Iya, ini ganti-gantian juga nih kita kasih kering juga, kering juga gitu kan. Kita panggilkan dulu barista kita, Badak. Oke. Badak aja singkil. Assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bang Mik ya. Oke. Ini baru segar tenggorokan nih. Biar enak Bang ngobrolnya. Ini Bang, ya, bukan sekedar ngantar kopi. Iya, iya. Jadi ada pertanyaan dari netizen. Oh, jadi. Sebentar ya Bang. Bisa. Jadi sebelum ngasih pertanyaan, kasih pantun dulu. Oke, boleh. Cakep. Belum Bang? Belum. Badan kekar, umurnya tua. Ya. Cakep. Bawa pedang, bukanlah petani. Cakep. Apa kabar Bapak Dewan kita? Cakep. Selamat datang di acara ini. Mantap. Ya. Jadi banyak pantun. Jadi pertanyaannya, selama Bapak pejabat ya, apa keluhan warga yang paling sering Bapak dengar selama Bapak menjadi politisi, atau yang paling lucu lah yang Bapak dengar selama ini? Oke. Boleh diceritakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Silakan dulu. Kita minum dulu. Oke. Oke, silakan. Ya, baik Pak Dewan. Ya, keluh kesahnya yang paling banyak itu tentang pelayanan, pelayanan di tingkat kesehatan, baik di puskesmas dan di rumah sakit. Iya. Jadi alhamdulillah setelah kami pernah dari Komisi 4 ini melakukan kunjungan kerja, alhamdulillah kita terus berbenah memang. Nah, keluhan biasanya bisa terjadi dengan pelayanan, keramah tamahan dari nakes itu sendiri ketika masuk di UGD atau di klinik. Nah, sekarang alhamdulillah setelah kami kunjungan kerja ini sudah mulai baik pelan-pelan, dan ini harus kita support, kita dukung. Nah, jangan pikiran kita juga selalu sedikit menyalahkan rumah sakit, menyalahkan puskesmas. Nah, mereka juga ya berjuang untuk kita supaya kita sehat. Nah, karena terkadang ada fasilitas-fasilitas tertentu yang mungkin belum lengkap. Nah, itu tadi tergantung memang kemampuan keuangan kita, keuangan daerah kita. Jadi untuk per hari ini saya sampaikan ini sudah mulai berbenah, sudah mulai bagus pelan-pelan, dan ini perlu kita tingkatkan. Nah, itu mungkin sedikit dari pertanyaan Bung tadi. Tapi memang menyambung juga pertanyaan dari netizen tadi gitu kan. Banyak mungkin masyarakat kita Cisingkil yang berobat malah ke rumah sakit. Betul. Subuh Salam misalnya. Sering tuh Bang kejadian Bang. Akibat ya mungkin pelayanan di rumah sakit kita yang pelayanan, fasilitas dan lain-lainnya lah Bang. Iya. Jadi itu memang jadi PR bersama. Betul, bersama. Betul. Makanya saya bilang tadi ini adalah bukan seorang Desra Nopianto yang berbicara untuk membangun sebuah kabupaten. Tidak bisa. Tidak ada gunanya Desra Nopianto kalau tidak kita memikirkan bersama. Baik dari eksekutifnya dan legislatifnya. Nah, jadi kalau hanya saya sendiri, itu tidak akan terjadi. Nah, makanya kita harus berkolaborasi, harus bersinergi. Bagaimana kita membuat kebijakan itu dapat menguntungkan atau memperbaiki sistem kesehatan yang ada, baik kesehatan dan pendidikan lah. Nah, jadi inilah kami berusaha di Komisi 4, pelan-pelan akan kita urai dulu nih, benang-benang merah yang bagaimana supaya masyarakat itu cinta terhadap fasilitas kesehatan yang ada di di kabupaten. Termasuk ada kejadian Dokter Mogok kemarin, Bang kan? Iya, betul, Dokter Mogok. Itu betul di sekitar 2 minggu lalu itu ya. Iya. Itu sebenarnya miskomunikasi. Miskomunikasi, dan alhamdulillah sudah masuk kembali, dan kita juga harus kamilah di DPR ini ya introspeksi diri juga. Nah, bukan artinya kesalahan juga dari sana, bukan. Ini adalah kita mencari solusi. Nah, alhamdulillah sudah masuk kembali dan beraktivitas kembali. Bang,
Ini hari menanyakan ini. Ya. Tanya dari anggaran, dari Otsus dan pendapatan hasil daerah kita, sebenarnya apakah itu bisa dioptimalkan lebih baik lagi dengan jumlah anggaran dan fasilitas kesehatan sebenarnya, Bang? Dan pertanyaan selanjutnya nih, Bang. Sebenarnya apa menjadi masalah fundament kita nih, Bang? Masalah kesehatan dan Singkil. Baik. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi memang dari segi anggaran APBK kita, memang setiap tahun itu grafiknya turun. Turun. Nah, ini yang saya lihat pada saat sekarang saya menjabat. Grafiknya turun. Nah, ini memang ada beberapa faktor. Mungkin dari PAD kita yang kurang maksimal, mungkin ditambah kemarin COVID. Dan yang saya perlu tambahkan di sini ada ini juga keberhasilan pemerintah ada, harus kita akui, baik dari Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Bapak Dandim, stakeholder yang seluruhnya yang ada. Misal contoh mereka berhasil menurunkan angka stunting. Dari rata-rata nasional turun. Pengendalian inflasi. Bagaimana juga pangan murah dan lain. Ini kita akui apresiasi. Nah, tapi dari struktur APBK kita memang turun. Turun itu. Nah, karena kenapa? PAD kita kurang maksimal. Nah, mungkin karena COVID kemarin ya. Betul. Di kesehatan sendiri memang diamanahkan dari undang-undang itu kan minimal 10%. Tetapi bagaimana kita bisa memaksimalkan ini? Nah, inilah dia harus kita kupas terlebih dahulu. Berapa jumlah nakes yang ada? Berapa anggaran yang ada? Berapa jumlah pemasukan kita? Ini harus kita selaraskan. Nah, jangan nanti pendapatan sedikit, pengeluaran besar. Nah, ini yang harus kolaborasi. Nah, makanya seluruh stakeholder yang ada itu bersatu. Macam kami lah di Nasdem ini. Kami punya anggota DPR Provinsi. Kami punya DPR RI, yaitu Bang Muslim Ayub dari DPR Dapil kita. Nah, ini kan kita bisa bersinergi. Kami juga punya di Komisi 9 DPR RI, itu dari Nasdem. Jadi, insya Allah saya akan melakukan ini terus. Makanya, kalau saya sendiri Desra Nopianto nggak bisa merubah apa-apa. Betul. Itu dia. Artinya koneksi ke atas ini dimaksimalkan. Dimaksimalkan agar yang kita pinta ini tersampaikan di sana. Nah, mereka lihat kabupaten ini, oh begini, ini kurangnya. Jadi bisa mereka bersinergi dengan kita. Makanya saya yakin itulah ke depannya, insya Allah pelan-pelan. Karena kita nggak tahu kan, Otsus bakal berakhir di 2020. Betul. Tidak kan gitu. Betul. Otsus berakhir di 2027. Nah, jadi ini juga kemarin saya tanya juga dengan teman-teman di DPRA. Ini mereka juga akan melakukan revisi undang-undang PA, begitu juga Bang Muslim Ayub. Kebetulan beliau juga di Badan Legislasi DPR RI. Jadi memperjuangkan ini supaya bagaimana Otsus itu tetap atau ya ditambah seperti awal lagi sama seperti Papua. Itu kalau nggak salah saya 2,2% dari jumlah dana DAU nasional. Ya, di samping juga harus ada peningkatan PAD, Bang, kan? Iya, harus ada peningkatan PAD. Aceh Singkil kan banyak nih, Bang. Wisata sebenarnya banyak loh, Bang. Betul. Bule-bule yang masuk kemari, tapi sepengetahuan kami masih belum maksimal nih, Bang. Maksimal, betul. Ini mungkin jadi PR juga nih, Bang. Ya, nah, ini saya jawab sedikit. Ini betul yang katakan Bung Sahab ini. Bule-bule itu banyak masuk, tapi kita tidak ada PAD-nya. Nah, kenapa? Karena wisata Kepulauan Banyak ini termasuk TWA, Taman Wisata Alam. Mereka di bawah Kementerian LHK, sekarang Menteri Kehutanan. Nah, jadi makanya saya bilang tadi harus bersinergi semua ini, supaya bagaimana kita dapat PAD dari sini. Itu dia. Jadi kita masuk nggak bisa karena itu di bawah kementerian. Nah, jadi bagaimana kita buat sebuah misalnya kanun untuk mengatur itu, ya kita dapat retribusi atau pajak untuk peningkatan PAD tadi. Karena informasi saya dapat itu bahkan untuk surfing mereka besar. Gitu. Tapi masih belum maksimal. Maksimal, betul. Betul. Bang Ides, Nasdem ini kan merupakan partai yang juga pengusung Pak Safriadi Oyon, Hamzah Sulaiman yang menangkan Pilkada Aceh Singkil. Betul. Nah, otomatis ini kan akan mengawal nih pemerintahan Pak Safriadi Oyon dan Hamzah Sulaiman ke depan, gitu ya. Artinya, apakah dalam hal ini mengawal ini nantinya begitu ya kan? Ya harus sejalan terus, apalagi check and balance kan tentunya berada di DPR nih. Iya, betul. Nah, seperti apa nanti tuh, Bang? Ya, baik. Jadi memang alhamdulillah Partai Nasdem mengusung Bapak Safriadi Oyon dan Bapak Hamzah Sulaiman. Alhamdulillah berhasil mendapat mandat oleh rakyat atas izin Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kedepannya dengan Nasdem yang telah ini akan selalu berkolaborasi nih, bersinergi. Apa program-program unggulan Pak Oyon dan Pak Hamzah ini akan kita kawal di dalam. Nah, tetapi tentunya harus juga dengan sesuai dengan perencanaan yang matang dan output yang didapat. Insya Allah kami di fraksi Nasdem dan fraksi yang sahabat itu ya akan mengawal pemerintahan Pak Sapriadi dan Pak Hamzah untuk kemakmuran masyarakat Aceh Singkil. Itu aja. Oke. Sinergi artinya ini, Bang. Sinergi. Eksekutif dan legislatif ya. Tapi kan di situ peran DPR tadi ya ada juga controllingnya, kontrolnya juga gitu kan, kritik juga gitu kan. Walaupun pengusung gitu kan, tapi ya harus ya mungkin kalau yang nggak sesuai kayaknya perlu juga dikritiki gitu. Iya, betul. Makanya di Undang-Undang Pemerintah Daerah itu DPRK dan pemerintah itu sama-sama penyelenggara pemerintahan. Nah, artinya sejajar di situ. Sejajar. Nah, makanya tugas kami lah yang diatur dalam undang-undang itu 3 fungsi kami kan. Yang pertama itu legislasi, budgeting dan pengawasan. Nah, ini kan berkolaborasi ke depannya. Abang ini kan masih katakan anak muda gitu. Ya. Apa pesan mungkin dari Abang melihat ya anak muda Aceh Singkil ya, yang mungkin banyak juga mereka yang terjun ke politik gitu Bang. Betul. Bagaimana Bang melihat fenomena itu? Ya. Makanya kan kalau dari data DPT di 2024 ini memang kalau kita lihat Gen Z lah, Gen milenial lah, ini sangat sudah mulai yang pre-bomber ini yang kelahiran 45 ke bawah dan baby bomber ini yang kita bilang 65 ke atas. Ini sudah diungguli oleh kaum Gen milenial, Gen X dan lain-lain. Nah, artinya ada sebuah transformasi yang harus kedepannya kita pikirkan. Nah, makanya sudah masuklah tahapan anak muda ini. Mulai dari kelahiran tahun kita bilang 81 ke atas. Sampai dengan yang 2012 kelahirannya. Nah, ini harus kita pandai antisipasi. Artinya kita sekarang itu masuk tahap namanya itu bonus demografi tadi yang milenial ini lebih banyak. Nah, di sini kita harus membuat sebuah ide-ide yang kreatif, sebuah gagasan. Nah, supaya timbul ide-ide baru. Nah, tidak monoton kita. Nah, insya Allah saya yakin di situ anak-anak muda ini harus tertarik di politik. Nah, karena sudah masuk zamannya mereka dan bahkan DPT sendiri daftar pemilih itu lebih banyak mereka. Nah, sekarang kemana arah kebijakan mereka atau kemana mereka masuk di dalam dunia politiknya, silahkan mereka memilih. Ini banyak partai ini, banyak warna. Nah, mana yang visi misinya paling jelas ya silahkan bergabung. Tidak mesti ke Nasdem juga, karena saya di Nasdem tidak. Nanti Bung Sa bilang aja tidak. Nah, tapi kalau mau masuk Nasdem, nggak apa-apa. Masuk Nasdem silahkan. Gitu. Masuk warna lain silahkan juga. Tetapi hari ini saya katakan anak muda harus ambil peran. Karena 2045 itu kita katakan Indonesia emas. Nah, dari hari inilah kita ambil peran. Untuk anak muda, silakan diskusi kita. Silakan sama-sama kita datang, kita bersinergi, apa yang kita buat, saya siap untuk hal itu. Berarti ada dong program untuk anak muda dari Bang. Saya siap. Nah, itu saya siap. Iya Bang, karena tantangan juga nih Bang. Rata-rata nih Bang, pemuda di Aceh Singkil setelah tamat pulang ke kampung ini bingung nih Bang. Artinya karena lapangan pekerjaan yang dibuka dan dibutuhkan dari Singkil kecil sekali Bang, dengan angka kelulusan yang tinggi. Betul. Ya kan Bang, pada akhirnya banyak pengangguran nih Bang. Jadi bagi untuk menampung lah nih Bang, banyak teman-teman saya ini Bang. Iya betul. Gimana solusi ini Bang? Untuk melakukan pekerjaan. Ini solusi ya. Ini solusi yang kita bicarakan dan kita pecahkan bersama-sama. Memang kenyataan seperti itu. Jadi jumlah anak-anak kita yang tamat, anak-anak muda itu yang tamat, mungkin dengan jumlah lowongan pekerjaan itu tidak sebanding. Nah, disinilah kita diuji ide-ide atau kreativitas kita yang harus kita munculkan. Contoh misalnya dia bersekolah di luar. Apa yang dia lihat di luar itu? Apa yang dia rasakan di luar itu? Bagaimana mendatangkan cuan yang banyak di daerah itu? Itu coba kita terapkan ke daerah kita. Nah, inilah peran pemerintah hadir di sini untuk memfasilitasi ini. Nah, tetapi jangan hanya nanti kita fasilitasi, udah kita biarkan, tidak. Harus ada monitoring.
Nah, begitu kita kasih misalnya kita contoh bantuan usaha, ini harus kita monitoring. Sampai ini timbul evaluasi bagaimana. Oh ya, alhamdulillah sudah berhasil. Nah, inilah harus kita lakukan, ide-ide kreatif. Nah, karena apalagi sekarang zaman digital. Nah, sebenarnya digitalnya juga bisa mendatangkan cuan. Nah, inilah hadirnya kami di sini. Nah, supaya bagaimana sebuah proses itu dapat memberikan manfaat terhadap anak-anak muda kita. Oke, contoh kreator digital, atau lain-lain, YouTuber kata orang sekarang. Ini kita support dan segala macam. Nah, apalagi sekarang contoh penjualan ini mungkin Bung Sahab tahu nggak? Home industri makanan itu banyak di Singkil ya. Banyak sekali. Mau apa di situ lengkap. Karena kenapa mereka hanya jualan melalui media sosial dan lain-lain. Itu banyak itu. Mau kita apa pesan ada, empe ada. Nah, ini artinya kan sebenarnya dengan digital ini banyak datangkan cuan. Nah, itu. Tinggal bagaimana maksimalkannya. Maksimalkannya. Ini ada satu masalah lagi nih, Bang. Nah, masalah apa? Misalnya kan, Bang, kita kuliah di Medan. Balik kampung. Pasti kawan-kawan bilang, bro, nanti nitip oleh-oleh ya, bawa oleh-oleh ya. Oleh-oleh ya. Bingung kita mau apa dari sini, Bang. Nah, karena misalnya kalau kita di Aceh-Aceh yang lain bisa kita bawa kue kakna dan lain-lain, pisang sale dan segala macam. Ditanya, pisang sale kan ada di kampungmu. Ada pisang sale, berondolan mau kau. Betul. Jadi belum ada yang khas dan belum ada yang menjadi ciri khas lah makanan kita, Bang, yang untuk kita bisa promosikan keluar, Bang. Iya, betul. Jadi ini memang sudah ada di apa namanya, didorong oleh Dekranasda Kabupaten sudah ada. Itu kalau kita ke Singkil sebelum Tugu masuk itu ada sebelah kanan. Itu ada memang cemil-cemilan. Cuman kita berharap ke depannya di setiap kecamatan itu ada apa produk-produk lokal itu kita masukkan di situ, kita promosikan. Nah, ini juga saya dengar juga dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia cabang Aceh Singkil IWAPI juga, mereka mempunyai ide ini juga mengumpulkan kerajinan-kerajinan atau home industri yang ada itu dalam sebuah wadah. Ini ada saya dengar juga ini karena kita dorong terus supaya masyarakat datang ke sini itu tidak payah atau tamu dari luar tidak payah mencari apa oleh-oleh. Kayak di Pulau Banyak sudah ada dengan apa namanya ini kayak apa teri itu, Bang. Ya, keripik au-au. Nah, itu terkenal. Itu bahkan beliau sudah kirim itu sampai keluar provinsi itu. Wah. Itu aja mungkin. Tapi maksudnya maunya ada yang khusus dia. Betul. Toko atau apa yang khusus. Jadi bisa tahun tuh datang udah enak. Nggak sulit nyari-nyari gitu. Tapi sebenarnya pun, Bang, di daerah lain kita ambil gambarannya lah ya. Itu sebenarnya bukan pemerintah atau apalah gitu, legislatifnya yang mencanangkan bahwa inilah makanan khas daerah, tapi dari memang kreativitas masyarakatnya, memang masyarakatnya yang membuat itu, kayak bilang Bang Desar tadi, home industri rumahan tadi kan, yang muncul, yang membesarkan bahwa makanan inilah menjadi identitas khas gitu apa gitu. Tapi belum muncul nih, Bang. Belum. Mungkin Bang Sahab nih mau coba nggak? Bang Sahab coba terus. Kreativitas sama coba yang lain kan. Ya mungkin ini juga sih, Bang. Karena kan kita daerah Aceh Singkil ini termasuk daerah yang bukan perlintasan. Kecuali mungkin lah jembatan Kilangan yang menuju ke Trumon tuh jadi gitu, aksesnya barangkali lebih banyak tuh nanti yang melintas gitu kan. Orang datang ke Aceh Singkil sebatas wisata aja, Bang. Nah, ini dia. Nah, ini harus kita rubah dulu mindset ini. Kita ini, Aceh ini pemikiran saya. Aceh Singkil ini bukan di ujung. Tapi dia di tengah ini sebenarnya. Nah, kenapa saya katakan di tengah? Di laut sana kita kan Samudra Hindia. Di sana ada misalnya Semelu, Sinabang, Nias. Di sana. Nah, kita di sini ada Papak Barat, Tanah Karo, Subuh Salam. Nah, sebelah sana ada Aceh Selatan. Jadi kita di tengah sebenarnya ini. Kalau kita berpikir kita di ujung, betul. Secara geografis mungkin iya kita lihat, tapi secara letak kita di tengah. Coba bayangkan kalau ini berjalan dengan baik, pasti orang Nias mengambil barang dari kita, Singkil, kapal. Ini lebih dekat mereka dari Sibolga. Memakan waktu bisa 4-5 jam itu hemat waktu. Sebenarnya pun, Bang, kalau kita lihat transportasi dari Medan yang menuju ke Nias itu rata-rata dari Sibolga. Nah, dari Sibolga semua tuh. Padahal kalau kita hitung-hitung estimasi waktunya dari Medan ke Aceh Singkil, dari Aceh Singkil ke Nias, hitung-hitung lebih
passion kita dari sini. Lebih dekat dari sini ya. Bagaimana lah Bang? Ini mungkin bisa salah satu masukan lah. Gimana sebagai Aceh Singkil ini bisa menjadi pilihan utama lah untuk penyeberangan ke daerah-daerah lain ini Bang. Mungkin bisa di kalangan Sibolga ini Bang. Iya. Karena letaknya lebih strategis itu ya. Di tengah kayak bilang tadi. Mungkin bisa nih Bang disampaikan nanti Bang. Iya, udah ini memang sudah berjalan. Makanya ini kan alhamdulillah dari Kementerian Perhubungan sudah membangun pelabuhan kita kan dalam tahap perbaikan ini, tahap pembangunan ini. Jadi ya memang itu tadi. Kalau alhamdulillah ini sudah terrealisasi dan sekarang memang lagi tahap pembangunan, ini akan banyak orang yang untuk menuju Nias itu sama Simu dari sini. Karena dia hemat waktu, hemat biaya juga. Nah, sekarang bagaimana kita mendapat melihat kesempatan ini pemerintah daerah dan bersama-sama kita masyarakat semuanya kan. Kadang ada juga nih Bang teman-teman yang dulu kuliah di Medan yang tempat tinggalnya itu di Semelu itu lebih memilih mereka dari Melabu. Karena artinya kan waktu jauh kali itu Bang. Kenapa nggak dari sini ya? Kenapa nggak dari sini? Karena kan? Lebih sedikit kali kapal di sini. Cuma ada hari ini. Tapi selebihnya nggak ada. Keterbatasan di situ sebenarnya Bang. Apalagi kalau sudah naik docking Bang, memang nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali Bang. Jadi PR juga. Ya, jadi PR. Sebenarnya peminatnya banyak. Armada yang memadai. Benar potensi lagi gitu Bang. Ya ini seperti kayak pesawat juga kita kan. Ini bahkan penuh-penuh terus ini. Medan Singkil ini penuh-penuh terus ini setnya. Kalau kita nggak cepat membeli tiket itu habis. Nah, berarti menandakan orang sudah banyak nih, permintaan tinggi, bola balik. Ya mungkin itu harus ada formula khusus tuh Bang. Oke, sebelum kita tutup nih, ada closing statement nih dari Bang Desra, silakan. Ya, saya dulu apa kalian dulu nih? Biasa closing statement itu untuk bintang tamu. Your is as good as mindset. Nah, artinya hidupmu sebaik pola pikir. Nah, makanya saya berharap kepada seluruh anak-anak muda, buatlah mindset itu agar pola pikirmu positif dan memperbaiki pola hidup. Jangan kita selalu berpikiran negatif, mengikuti area sekitar kita, tetapi kita harus berbuat baik dari hal yang kecil sampai yang besar. Mungkin itu. Oke. Ini sebenarnya seharusnya sebelum closing nih, tapi tetap harus saya tanyakan. Praktek masih buka Bang? Nah, kebetulan prakteknya berganti. Praktek tidak buka, tetapi praktek melalui WA ada banyak. WA banyak nih mereka tetap. Karena ya pertama kerabat, kawan, sahabat. Bukan saya artinya tidak bisa, karena memang ada aturan kita tidak boleh berpraktek. Nah, selama mungkin menjabat ini, tapi ya ketika kedepannya bisa praktek lagi. Tapi kalau lihat WA silakan. Nah, silakan lihat WA. Atau mungkin pelangnya perlu diganti tuh Bang, kan? Nggak lagi pelayanannya udah umum. Dilayani gini ya. Pelayanan rakyat gitu kan. Oke, terima kasih Bang Des ya, sukses selalu di parlemen ya, mudah-mudahan bisa menghadirkan warna baru ya. Amin. Di parlemen kita Aceh Singkil, dan tentunya bisa membawa Aceh Singkil ke arah yang lebih maju lagi gitu ya. Baik, terima kasih Ekstra Manesma untuk podcast edisi kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bang Ides ini bisa menginspirasi kita semua. Jadi nggak melulu mungkin di bidangnya saja gitu, tapi bisa lompat bidang juga bisa gitu kan. Oke, ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya dengan bintang tamu yang berbeda. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.